Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kembali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara hari ini untuk menggali lagi lebih dalam tentang apa yang Tuhan mau. Dari Matius pasal yang ke-23 tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemarin kita sudah belajar dari ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kali ini kita akan melanjutkan di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Saya akan memberikan sebuah judul 8 kecaman Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mari kita baca ayat ini. Namun saya akan sampaikan 4 kecaman terlebih dahulu, selanjutnya besok kita akan lanjutkan lagi 4 kecaman selanjutnya. Mari kita baca di ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah dataran untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci? Ia menguduskan emas itu. Bersumpah demi mezbah, bersumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tatah Allah, dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Tuhan izinkan kami untuk kami boleh kembali belajar bersama-sama, menggali firman-Mu Tuhan secara sesama. Beri hikmat-Mu ya Roh Kudus buat kami mengerti apa yang Engkau mau, apa yang Bapa kehendaki untuk kami kerjakan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya akan fokus kepada 4 kecaman pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam ayat-ayat ini diceritakan tentang 8 seruan celaka yang ditunjukkan langsung kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 3 seruan celaka saja sudah tampak sangat mengerikan, apalagi ini 8 seruan celaka. Nampaknya ini berlawanan dengan 8 ucapan bahagia yang Tuhan sampaikan yang tercatat di Matius pasal yang ke-5. Hari ini kita akan gali kejahatan dari apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan memberikan sebuah kecaman atas mereka, sebuah seruan celaka buat mereka, buat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu mereka adalah orang-orang yang sudah menduduki kursi Musa
seseorang yang harusnya menjadi teladan, seseorang yang harusnya mengajar, karena mereka adalah orang-orang yang cakap, orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Mereka seharusnya orang-orang yang bisa membantu dan menjadi rekan sekerja Tuhan untuk bisa membuka pintu gerbang surga bagi orang-orang lain, untuk bisa menikmati kerajaan Allah. Namun nampaknya Tuhan tidak mendapati itu atas mereka. Mereka malah bertindak sebaliknya. Mereka menjadi orang-orang yang menentang kerajaan surga. Mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk menjauhkan banyak orang untuk menikmati kebenaran yang Yesus bawa. Namun mereka nampaknya menjadi orang-orang yang menjadi musuh bebuyutan Tuhan. Tidak heran itulah kenapa mereka seringkali mempertanyakan sesuatu kepada Yesus dari apa yang mereka tahu, yang mereka pelajari, tujuannya untuk menjebak dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Inilah alasan-alasan yang disampaikan Tuhan kenapa Tuhan memberikan seruan kecaman kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekarang kita perhatikan ayat yang ke-13. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dari ayat ini, kenapa Tuhan Yesus memberikan sebuah kecaman atas mereka? Yang pertama adalah karena mereka menjadi penghalang jalan masuk kerajaan Allah. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang munafik. Sebagai seorang yang mengerti tentang firman Tuhan dan hukum Taurat, seharusnya mereka mengajar banyak orang untuk mereka boleh menikmati kerajaan surga yang Yesus bawa. Untuk mereka bisa mempersiapkan jalan bagi kerajaan surga, bagi Injil Kristus, bagi kabar baik. Sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, sehingga mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka seharusnya mengajar jalan-jalan kebenaran. Namun mereka malah menutup pintu-pintu supaya orang lain tidak bisa menikmati kerajaan surga. Mereka dikatakan orang-orang yang munafik. Kata munafik ini meringkaskan semua watak buruk yang terkumpul di dalam diri mereka. Ragi inilah yang mengkamirkan apa yang mereka katakan dan lakukan. Orang munafik digambarkan seperti seorang pemain drama dalam agama. Ia memerankan atau berpura-pura melakukan bagian seseorang yang bukan dari dirinya, atau sesuatu yang bukan seperti dirinya. Apa yang mereka lakukan sesungguhnya tidak bisa dimaafkan. Tidak hanya mereka menutup pintu-pintu untuk orang lain bisa menikmati surga, namun mereka sendiri sebagai seorang yang tahu tentang kebenaran dan hukum Taurat, mereka tidak ingin masuk dalam kerajaan surga. Sebenarnya jika mereka tidak ingin masuk dalam kerajaan surga sih juga tidak masalah, karena keselamatan itu ditentukan oleh pribadi setiap kita, iman secara pribadi. Namun yang lebih parah lagi, mereka malah menghalang-halangi seseorang atau orang-orang yang berusaha untuk masuk. Mereka tidak hanya menutup, namun mereka menghalang-halangi orang-orang untuk menikmati kerajaan surga. Sayang sekali jika pemimpin-pemimpin agama Tuhan dapati seperti itu. Mereka tidak hanya menutup pintu-pintu untuk orang lain bisa menikmati kerajaan surga, namun mereka menghalang-halangi. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang tidak mengharapkan orang-orang yang dipimpinnya untuk menikmati Tuhan lebih dalam, untuk menikmati kemurahan, untuk menikmati kebaikan, untuk menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang menghalangi orang-orang percaya untuk menjadi karib dengan Tuhan, untuk mengenal secara pribadi Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dikecam Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang munafik, yang menghalangi jalan masuk kerajaan Allah. Sekarang kita akan lanjut di ayat yang ke-14.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Lagi-lagi Tuhan berkata kepada mereka, orang-orang yang munafik. Apa yang mereka lakukan di ayat yang ke-14 ini? Mereka menggunakan agama untuk menyembunyikan kejahatan mereka. Dikatakan mereka menelan rumah janda-janda dan menutupi kejahatan mereka dengan kegiatan agamawi. Mereka berusaha untuk mengambil setiap keuntungan dari orang-orang yang lemah, orang-orang percaya yang tidak mengerti, yang tulus, seperti janda-janda. Janda-janda digambarkan sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan perhatian. Namun mereka sangat tega untuk memanfaatkan ketulusan itu untuk mencari keuntungan pribadi bagi pemimpin. Pemimpin-pemimpin seperti ini bukanlah seorang pemimpin. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata dia seorang yang munafik. Tujuan mereka sebenarnya tidak sekedar memperhatikan janda-janda, tidak sekedar melayani, namun tujuan mereka adalah memperkaya diri sendiri. Lalu mereka menutupi apa yang mereka lakukan dengan kegiatan agamawi yang orang lain lihat sebagai sebuah perbuatan yang saleh. Mereka berdoa dengan doa-doa yang panjang-panjang. Tujuannya untuk mengelabui. Kegiatan-kegiatan kerohanian, keagamaan dipakainya untuk melakukan sebuah kejahatan. Dan Alkitab berkata orang-orang seperti ini, pemimpin-pemimpin seperti ini adalah pemimpin-pemimpin yang layak untuk menerima hukuman yang lebih berat. Dan Tuhan berkata ayat yang ke-16, mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Biarlah pelayanan yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari kita lakukan dengan ketulusan, bukan dengan pamrih, supaya kita boleh mendapatkan imbalan daripada orang-orang yang kita layani. Supaya Tuhan lihat pelayanan kita berkenan. Biarlah Bapa di surga yang memberikan upah atas setiap pelayanan-pelayanan kita. Sebab upah untuk mengikut Tuhan Yesus itu pasti. Yang ketiga, apa yang membuat Tuhan Yesus mengecam dan menyerukan seruan celaka bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Kita baca di ayat yang ke-15. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Lagi-lagi Tuhan berkata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah dataran untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang jauh lebih jahat daripada kamu sendiri. Hal yang ketiga yang kita bisa dapat adalah mereka adalah orang-orang yang memakai tujuan mulia untuk kepentingan kejahatan mereka. Tuhan menyuruh kita untuk kita boleh memuridkan banyak orang dan mengajarkan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Itu adalah sebuah tujuan yang mulia. Namun jika tujuannya kita ubah, kita memuridkan orang supaya mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi kita menjadikan mereka menjadi orang-orang yang jauh lebih munafik daripada kita. Ini sebuah kejahatan yang berat. Hal yang sama seringkali dipakai oleh iblis. Iblis menjerat orang-orang percaya dengan sebuah kebenaran. Setiap firman-firman, setiap janji-janji yang Alkitab tulis, iblis memakai itu supaya orang-orang boleh mengikutinya. Namun ketika mereka sudah masuk dalam perkumpulan atau komunitas seseorang, maka perkumpulan ini menjadikan dia lebih buruk. Sedikit demi sedikit menjauh daripada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh iblis dan gereja-gereja setan. Mereka memakai firman Tuhan
janji-janji yang Tuhan sampaikan untuk menobatkan orang. Mereka memakai baju-baju agamawi untuk membuat mereka seolah-olah suci benar. Kehidupan mereka baik. Namun mereka mengajarkan jalan yang salah, menjadikan dia sebagai orang-orang neraka. Mungkin kita Tuhan tetapkan untuk menjadi seorang pemimpin, tidak memimpin di sebuah komunitas gereja setan. Namun jika kita memakai cara ini untuk menjadikan orang itu sebagai orang-orang yang jauh lebih munafik daripada kita, maka itu juga merupakan sebuah kejahatan. Kita menanamkan kepada murid-murid kita sebuah doktrin yang kita anggap benar, supaya mereka bisa menyalahkan banyak orang yang memiliki doktrin yang berbeda. Kita mengajarkan kepada murid kita sebuah pengajaran bahwa itu adalah sebuah kebenaran atas hidup mereka, dengan tujuan untuk mereka bisa menelanjangi sebuah kebenaran-kebenaran yang tidak sepaham dengan kebenaran kita. Ini juga merupakan sebuah kejahatan. Ini merupakan pemimpin-pemimpin yang sebenarnya memecah belah persatuan dan kesatuan lewat perbedaan-perbedaan dan pengajaran-pengajaran yang kita percayai. Jadi jangan lakukan hal yang sama seperti yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lakukan. Yang keempat, kita baca di ayat yang ke-16, kenapa Tuhan Yesus menyerukan seruan celaka kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ayat 17, hai kamu orang-orang yang bodoh, orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Saudara bisa baca terus dari ayat yang ke-18, 19, 20, 21, dan 22. Dikatakan bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh dan buta. Yang keempat, apa yang kita bisa dapat adalah menuntun orang dalam ketidakbenaran. Ini adalah sebuah tindakan yang akan mendatangkan seruan celaka atas setiap kita para pemimpin. Dari ayat ini kita bisa dapatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menuntun orang lain dalam ketidakbenaran. Dikatakan mereka adalah pemimpin-pemimpin buta. Dalam kebutaan mereka, mereka mengajar dan menuntun orang lain untuk hidup dalam tuntunannya. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan bagaimana seorang yang buta menuntun orang lain? Bukankah kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang celaka? Ini yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan duniawi. Mereka ingin mendapatkan penghormatan lebih daripada Allah. Lalu mereka memberikan sebuah pengajaran yang menguntungkan mereka. Mengajarkan sebuah pengajaran yang tidak benar atas orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengajar sebuah ketidakbenaran ini tidak bisa ditolerir. Sebab itu Tuhan harus memberikan seruan celaka atas mereka. Karena umat-umat Tuhan yang akan menikmati pengajaran mereka akan dibawanya jatuh ke dalam lubang yang akan membawa mereka jatuh. Dengan kepalsuan itu mereka menuntun banyak orang kepada kesalahan yang sangat berbahaya. Mereka menghilangkan sebuah kebenaran dengan pengajaran mereka, tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi mereka. Atas dasar inilah Tuhan memberikan sebuah seruan kecaman kepada mereka. Ini sebuah peringatan buat setiap kita yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin, yang Tuhan izinkan untuk menduduki kursi Musa, yang memiliki banyak kesempatan untuk mengajar, supaya kita memperhatikan dari 4 hal yang hari ini kita bahas. Yang pertama adalah jangan menghalangi orang lain untuk menikmati kerajaan surga. Jangan menggunakan keagamaan untuk menyembunyikan kejahatan-kejahatan kita.
Yang ketiga adalah jangan mengubah tujuan yang mulia yang Tuhan tetapkan untuk kepentingan kejahatan kita. Dan yang keempat adalah jangan menuntun orang dan mengajar orang untuk hidup dalam ketidakbenaran. Kita akan lanjutkan 4 seruan kecaman yang disampaikan Tuhan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi besok. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Bapa berikan untuk kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Roh Kudus, ampuni kami kalau Tuhan dapati kami melakukan hal yang sama seperti yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kerjakan. Kami mau Tuhan terus ubahkan bentuk kami Tuhan, untuk kami menjadi seperti Engkau. Biarlah hidup kami mencerminkan Kristus atas setiap sikap hidup kami. Kami menolak kemunafikan itu atas hidup kami. Buat mata kami Tuhan mampu melihat dengan jelas setiap jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.